Apakah kamu tahu semua hal tentang Indonesia? Tahu dong. Yakin kamu tahu semua tentang Indonesia? Gimana ya? Ingin tahu banyak hal tentang Indonesia? Mau dong. Ya, acara tepat kamu tahu semua hal tentang Indonesia. Indonesiana mengupas tuntas Indonesia. Indonesiana. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Indonesiana. Ketemu lagi nih sama saya Nasir Ahmad dalam program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Indonesiana. Mengupas tuntas Indonesia. Sob, seperti yang telah kita ketahui bersama, kalau Indonesia punya alam yang indah sekali. Ada pegunungan, pantai, lautan, sungai, danau, sabana, padang pasir, bahkan punya salju juga. Hah? Masa sih? Indonesia kan negara tropis. Masa ada saljunya? Nah, itu dia salah satu keunikan alam di Indonesia. Dan itu pula lah yang akan kita bahas pada episode kali ini. Yap, kali ini kita akan membahas 7 fenomena alam unik di Indonesia. Nah sob, seperti biasa, saya akan membahas topik kali ini diselingi dengan games yang akan diikuti oleh teman-teman kita. Tentu saja dalam segmen main ini, main itu seru nih. Gue ngomong nggak harus gini. Gue ngomong mas gitu nggak? Halo, halo. Temanya nih susah nih. Sulit, sangat sulit. Enggak, wawasan gue kayaknya kurang banget gitu. Lupa baca bismillah gue rasa. Salju abadi di Papua pertama kali diketahui oleh bangsa Eropa setelah ditemukan oleh penjelajah berikut ini. A. Jan Cartenzun atau B. Henricus Albertus Lorenz. Don't look at me, please. Blank sama sekali. Salju abadi di Papua pertama kali diketahui oleh bangsa Eropa setelah ditemukan oleh penjelajah. Jaya Wijaya ya, puncak Jaya Wijaya ya. Nah, Jaya Wijaya. Nggak tahu juga. Wah nggak tahu gue. Ada salju di Papua aja baru tahu. Lah, Iya. Gua mengandalkan keberuntungan gua. gue nggak mau Eropa jawab ya? sebelum dia duluan, ntar dia ngikut gue. Gua jawab B. Henricus Albertus Lorenz. Henricus Albertus Lorenz. B. Udahlah. B deh sama deh. Gue A deh. Otomatis jawaban saya A. Jan Cartenzon. Biar beda ya. Biar beda. Beda. Kan bangsa Eropa, namanya kan Jan tuh. Jan Cartenzon. Kebetulan kan Indonesia juga dijajah Belanda kan, jadi Saya tetap B. B dah. Ada Lorenz-nya gitu, gak tahu udah. Kayaknya familiar banget di Indonesia. Henricus Albertus Lorenz. Tapi kayak nama pencipta rumus ya. Lorenz. ya, cocokologi. Sae. Lorenz itu kayaknya udah di Indonesia udah familiar. Karena salah satu puncak Jaya Wijaya salah satu puncak kawasan Taman Nasional Lorenz. Kalau B itu teman gue, nama teman gue, jadi gue A. Jawabannya adalah A. Jan Cartenzun. Penjelajah asal Belanda yang lebih dikenal sebagai Jan Cartens ini melihat pegunungan bersalju di Papua pada tahun 1600-an. Bener Tuh kan bener. Bener kan? Penemu rumus Lah, itu. Indonesia dijajah Belanda. Orang Belanda naik gunung kan. Ya, nggak apa-apa. Barengan. Selamanya. Ih, agak corona. Alah. Yap, Indonesia ternyata memiliki salju juga, yakni di Puncak Jaya, Pegunungan Jaya Wijaya, Papua. Satu-satunya tempat yang memiliki salju di Indonesia dan Asia Tenggara. Puncak Jaya merupakan bagian yang memiliki ketinggian 4.884 meter dari permukaan laut. Di sekitarnya terdapat glaster atau bongkahan salju tropis satu-satunya di Indonesia. Puncak Jaya merupakan gunung tertinggi di Indonesia kawasan Oseania. Puncak Jaya juga merupakan satu dari 7 puncak tertinggi di dunia. Mulanya orang-orang Eropa tidak percaya ada salju di daerah Khatulistiwa. Bahkan selama 3 abad, Jan Cartens sempat menjadi bahan guyonan bangsa Eropa. Namun ternyata pengakuan Cartens terbukti benar pada tahun 1907. Sekelompok ilmuwan dan petualang Belanda bertekad untuk membuktikan klaim tersebut. Sekaligus bertekad untuk menaklukkan gunung bersalju di daerah tropis Papua sebelum bangsa Eropa lain menaklukkannya.
Salah satu yang ikut adalah Hendrikus Albertus Lorenz. Sayangnya salju abadi di Papua tersebut kini terancam tidak abadi lagi karena faktor pemanasan global. Waduh, jangan sampai salju di sana meleleh ya sob. Itu artinya kita harus sama-sama menjaga keseimbangan lingkungan biar pemanasan global bisa kita tekan. Fenomena unik berikutnya juga terjadi di gunung loh, yakni api biru di kawah Gunung Ijen. Fenomena api biru hanya terjadi di kawah Ijen, Indonesia. A. Benar atau B. Salah? Fenomena api biru hanya terjadi di kawah Ijen. Hanya terjadi di kawah Ijen Indonesia. Hanya terjadi di kawah Ijen Indonesia. Hanya terjadi di Indonesia. Tadi jawabannya. Atau di tempat-tempat lain gitu ya. Di Indonesia ya. Oh, hanya terjadi. Kawah ya. biru hanya terjadi di Indonesia di kawah Ijen gitu kan maksudnya. Ya, ini pun pertanyaan menjebak. Karena ini adalah fenomena unik. Benar. Benar. Ya benar. Setahu gue nggak ada lagi selain di kawah Ijen. Ini kan di IG tuh banyak ijen kawah biru kayak gitu. Kawah biru, api biru udah familiar gitu. Jadi dia yang paling terkena ya pasti kayaknya nggak ada di tempat lain. Kayaknya ya nggak tahu juga. Api biru, kompor mak gue biru api. Selain di kawah Ijen ada juga di kompor gas. LPG nyalanya biru ya? Iya. Salah. Di rumah gue juga bisa ini. Salah dah, gue biar salah biar beda jawabannya. Salah. Salah. Soalnya salah tiganya ada di Indonesia. Apa tuh? Kawah Ijen, satunya lagi di Islandia, satunya lagi Pertamina. Api biru. Nah, iya benar udah. Jawabannya adalah B. Salah. Fenomena api biru juga terdapat di Islandia. Nah, bener kan? Oh, di Islandia tuh ada. Gila lo. Kan Islandia main logika sama gue kalah. Udah. Jika biasanya gunung berapi mengeluarkan api berwarna merah, maka Gunung Ijen mengeluarkan api berwarna biru. Loh, kok bisa? Ternyata bisa loh. Fenomena ini terjadi akibat reaksi dari sulfur dan gas bumi di kawah gunung ketika bertemu dengan oksigen pada tingkatan tertentu. Kawah Ijen berada di puncak Gunung Ijen yang memiliki ketinggian 2.386 meter dari permukaan laut. Kawah ini memiliki luas 5.466 hektar dan kedalaman 200 meter. Fenomena Eternal Blue Fire ini kemungkinan sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Hanya saja keajaiban alam ini baru ditemukan pada tahun 1950. Dan sejak tahun 2014, kawasan Gunung Ijen dieksplorasi menjadi tempat wisata paling populer di Bondowoso dan Banyuwangi. Para pendaki dan wisatawan tentu saja datang untuk melihat api biru ini. Tapi api biru kawah Ijen cuma bisa dilihat oleh mata manusia saat tidak ada cahaya loh. Makanya waktu paling ideal untuk melihat pemandangan api biru adalah pada jam 2 sampai 4 dini hari. Wah, harus hati-hati ya kalau mau naik ke sana. Soalnya pasti gelap dan medannya juga tidak mudah. Oh iya, jangan lupa juga bawa masker karena sulfur di sana kurang baik bagi kesehatan pernapasan kita. Setelah dari gunung, yuk kita beralih ke laut. Kali ini kita ke segitiga Masalembo. Apakah penyebab banyaknya kecelakaan laut dan udara di perairan segitiga Masalembo? A. Faktor meteorologis atau cuaca. B. Medan magnet bumi di bawah laut. Alah. Aduh. Masalembo. Segitiga Masalembo. Oh, segitiga yang di ini ya. Masalembo tuh di ini ya? Tahu. Pernah dengar cuman Pernah nggak tahu. segitiga Segitiga Masalembo. sama Masalembo, gue lupa. Aduh. Pernah dengar gue. Masalembo Ambon, itu Jawa, Pulau Selayar. Yang Sulawesi itu ya? kepulauan di atasnya Jawa, kalau nggak salah Sulawesi, segitiga itu kan ya. Selat apa sih? Pokoknya sama Terus sama Kalimantan kalau nggak salah. ada pulau kecil yang di atas Jawa, Karimun ya? Tapi bener kan Jawa, Kalimantan sama Sulawesi kan. Sekitar situ lah. Tahu gua. Sekitar situ. Ada filmnya tuh waktu itu tuh.
Nggak nonton filmnya. Pernah nonton. Tahu, lihat di itu, di program TV. Kalau segala bermuda sih kayak Medan Magnet, denger-denger. Medan Magnet, Bumi Bawah Laut. Segitiga bermuda ya, segitiga. Iya kayak Medan Magnet, Bumi Bawah Laut ya. Gue A doang dah. A juga. A deh. Gue apa? A. A gue. Gue biar beda. B. Nah, gua B. Sebenarnya gue kalau cari aman nih, gue udah umur 1-0 nih, ceritanya 1-0 nih. Gue cari aman nih, ikutin dulu aja sampai habis, menang gue. A terus gue mah dari tadi. Tapi karena gue laki, gue jawaban A. Faktor meteorologis atau cuaca. Jawaban yang benar adalah A. Faktor meteorologis atau cuaca. Perairan di sekitar Masa Lembo terletak pada pertemuan angin utara dari Asia dan angin selatan dari Australia, sehingga sering menyebabkan perubahan cuaca yang ekstrim. Bener kan? Ya, Haji. Bener kan? Nah. Manly man, this is manly man. Gue tahu sih sebenarnya. Soal Indonesia mah, mamang Indo. Ya kan gue lama di Jepang, dia Bodoh. Eropa. Sob, kalian pasti pernah dengar dong yang namanya segitiga Bermuda. Yap, itu adalah nama perairan di bagian barat Samudra Atlantik yang konon berbahaya karena banyak kecelakaan kapal atau pesawat terbang. Makanya banyak mitos yang mengatakan perairan itu angker dan berbahaya. Ternyata perairan seperti itu juga ada loh di Indonesia. Namanya segitiga Masa Lembo. Wilayahnya mencakup perairan di Kepulauan Masa Lembu di Jawa Timur, Pulau Bawean yang juga di Jawa Timur, dan kota Majene di Sulawesi Barat. Sejak tahun 2006 sampai 2019 tercatat ada 9 kecelakaan kapal laut dan pesawat. Hal ini semakin mengukuhkan segitiga Masa Lembo sebagai wilayah laut yang berbahaya. Akhirnya banyak mitos-mitos yang bermunculan. Ada yang bilang di daerah tersebut ada kerajaan jinnya, sehingga harus memberikan persembahan bila ingin selamat melalui perairan tersebut. Namun tentu saja ada penjelasan ilmiah di balik segitiga Masa Lembo. Menurut peneliti ada sejumlah faktor yang menyebabkan daerah segitiga Masa Lembo berbahaya. Faktor pertama dipengaruhi pertemuan arus Arlindo yang sangat dipengaruhi oleh cuaca dan musim. Arus musiman bergerak dari arah barat sepanjang Laut Jawa bertemu dengan arus termoklin dari arah selat Makassar. Pertemuan kedua arus ini mempengaruhi kondisi laut, arus, dan ombak di wilayah segitiga Masa Lembo. Faktor kedua adalah faktor meteorologis, yakni adanya pengaruh angin muson. Angin muson adalah angin musiman yang terjadi karena adanya perbedaan pemanasan bumi belahan utara dan selatan. Akibatnya di wilayah segitiga Masa Lembo terkadang terjadi perbedaan arus dan suhu laut. Sehingga memunculkan tornado, badai, angin topan, bahkan pusaran air laut yang jelas semuanya membahayakan penerbangan atau pelayaran. Jadi wilayah laut segitiga Masa Lembo memang berbahaya, tapi tidak ada kaitannya dengan hal-hal mistis. Setelah dari laut yang penuh misteri, yuk kita menepi ke pantai Klanyar yang tak kalah misterius. Soalnya di sana lautannya bisa bersiul loh. Apa nama fenomena unik yang ada di Pantai Klanyar? A. Trompet laut atau B. Seruling samudra? Aduh, pantai mana Pantai itu? apa Aduh. di itu Klanyar? Klanyar, aduh. Pantai Klanyar. Di mana? Dari mana? Pernah dengar tapi sangat tidak familiar. Ini efek belum sarapan ini. Tahu nggak Pung? Nggak tahu. Di mana? Pantai Klanyar itu di mana? Kasih clue dong, di daerah mana ini? Jawa Tengah ya? Bali kali ya? Jawa Tengah, Jawa Timur sih? Jawa Timur, Ring. Jawa Timur, Pacitan. Kalau Klanyar, pantai di Pacitan tahu. Kalau fenomenanya gue nggak tahu. Trompet laut. Pernah dengar trompet laut nih? Seruling samudra. Gue pernah dengar fenomena suara gini nih di laut. Berarti dia mengeluarkan bunyi ya? Mengeluarkan bunyi-bunyi gitu. Fenomena unik. Seruling bunyi, trompet juga bunyi. Bodoh. Oh, Yang dikuasai siulan. yang meleduk. Oh, iya. Cuman nggak tahu trompet, nggak tahu seruling waktu itu. Trompet laut lah. Gue B deh. Saya akan jawab yang B. Seruling samudra. Gue biar beda aja terus lah. A. Trompet laut.
Kalau Jawa Timur tuh setahu gue kagak pakai trompet dia, seruling. Seruling bener. Tahu gue gitu. Iya bener. Kalau logika gue begitu tuh. Iya bener Kalau bener. Jawa Timur kagak pakai trompet. Seruling. Pakai trompet di Eropa. Tahu gue. Bener bener. Oke, B B. kata gue mas. Seruling. Pacitan itu nggak tahu Jawa Timurnya itu di utara atau di barat sih? Di selatan sih. Tadinya mau cocok logi apa? Kalau di selatan itu karena menghadap Samudra Hindia gitu, jadi samudra. Soalnya Pacitan di selatan Jawa samudra dia, samudra. Jadi yang paling deket B. Oh berarti benar, gue yakin beda. Waduh, samudra ya. Cepat jawabannya. Jawabannya adalah B. Seruling samudra. Fenomena ini terjadi akibat deburan ombak yang masuk ke celah karang sehingga menimbulkan suara siulan. Wah, saya mulu bener Oh, kebetulan semua. Dah. Lu udah sarapan ya? Belum? Kan tadi gue nitip gorengan. Pantai Klanyar berlokasi di Pacitan, Jawa Timur. Pantai berpasir putih ini dikelilingi dengan tebing-tebing batu dan gua-gua kecil berisi stalagmit dan stalaktit. Di sana terdapat juga lempengan karang yang memiliki celah sempit. Saat ombak menerjang, air laut akan menyembur melalui retakan tersebut dan menciptakan suara seperti siulan yang mirip bunyi seruling. Retakan di lempengan karang tersebut sudah terbentuk sejak lama loh. Dulu orang-orang sekitar pantai bingung karena selalu mendengar ada suara seruling di pantai. Bahkan fenomena tersebut sempat dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis. Misalnya saja ada makhluk halus yang bermain seruling di tepi laut. Namun, misteri tersebut akhirnya terpecahkan. Ternyata yang terjadi adalah fenomena alam biasa dan tidak ada kaitannya dengan dunia mistis. Jadi kalau kamu main-main ke Pacitan, jangan lupa untuk menyaksikan seruling samudra ya. Oh iya, di pantai yang sama juga terdapat tebing karang raksasa yang menyerupai patung Sphinx loh. Menarik banget ya. Selanjutnya yuk kita menuju ke pantai-pantai lainnya. Tapi pantai yang satu ini pasirnya nggak berwarna putih loh, malahan berwarna pink. Indonesia memiliki 5 pantai dengan pasir pink. Sebutkan 2 pantai pink yang ada di Nusa Tenggara Barat. A. Pantai Serai dan Pantai Namong. B. Pantai Tangsi dan Pantai Lambu. Gila nih bener-bener nggak tahu. Bener-bener nggak. Alah. Pantai Serai, Pantai Namong. Apa ini ya? Pantai Serai dan Pantai Namong. Harusnya lo yang udah kesana tahu, Bung. Bukan, gua kan bukan nggak kesana gua. Pantai Pink itu kan Baru tahu ada Pantai Pink ya. ada perasaan di Traveler dah. Kebanyakan di rumah lu. Iya, main game mulu sih. Gua belum pernah ini kesini. Serai ya. Nusa Tenggara Barat. Tahu kalau ada pantai pasir pink. Cuman kalau sampai ada 5 pantai, terus disebutin 2 doang. Saya tidak mengerti. Gua ada. Gua A. Gua A deh. Soalnya namanya dari namanya Serai Namong tuh Familiar. Pantai Namong, Pantai Serai. Bener ini. Gue tuh mau A juga, soalnya si Padli, oh ini serai kan dia orang itu ya, orang NTT sering dibawain serai NTB gitu. Lombok. Gak tahu saya ini. Beda aja lah, Pantai Tangsi biar seru. Tapi kayaknya condong ke A sih. Karena Opung tadi udah jawabannya selalu ini beda, gue juga beda. B. Udah B lah saya, biar beda. Tuh. Jawabannya adalah B. Pantai Tangsi dan Pantai Lambu. Pantai Serai, Pantai Namong, dan Pantai Pink Pulau Komodo berada di Nusa Tenggara Timur. Astagfirullahaladzim. Saya benar. Gua yang salah. Pantai dengan pasir berwarna pink ternyata tidak cuma ada di Indonesia loh. Yunani, Antigua, dan Barbuda, serta negara tetangga Filipina juga punya pantai berwarna pink. Tapi jika negara-negara tersebut cuma punya 1 atau 2 pantai pink, Indonesia punya 5. Yang paling terkenal adalah Pantai Pink Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur. Dan Pantai Tangsi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Warna pink pada pantai-pantai tersebut dipengaruhi oleh karang-karang merah yang ada di laut dekat pantai. Serpihan karang-karang tersebut terkikis oleh arus laut dan tercampur dengan pasir di pantai.
Sementara itu, warna merah pada koral berasal dari makhluk mikroskopis bernama Foraminifera. Makhluk inilah yang berperan memberi pigmen merah pada koral. Keberadaan koral-koral tersebut menunjukkan bahwa laut di sekitar pantai Pink masih sangat asri dan sehat. Tak heran, selain untuk berenang, kawasan pantai Pink juga cocok untuk memancing, snorkeling, dan menyelam. Tapi ingat, jangan sampai kita merusak terumbu karang atau ekosistem sekitarnya ya. Ternyata nggak cuma pantai Indonesia loh yang berwarna-warni, danau di Indonesia juga ada yang warna-warni. Nama danau itu adalah Danau Kelimutu. Apa saja warna air di Danau Tiga Warna Kelimutu? A. Hijau, biru, merah. B. Biru, merah, putih. Aduh, apa lagi? Gak tahu. Nah ini Kalimutu NTT baru nih. Kalimutu NTT. Kelimutu tuh di ini ya, di Sumatera ya? Iya kan? Flores NTT baru. Danau ini kena ini enggak apa sih namanya? Danau 3 Gue A deh. Hijau biru merah. Hijau biru merah. A. I think I'm gonna win this game, man. Gue juga pengen A lagi, tapi harus beda jawabannya. Ingat-ingat dulu gambarnya. Di uang 1.000 kan? Oh, ini uang 10.000. 5.000 ya? B. Biru merah putih. Emang ada warna putih ya? Biru merah putih. Biru merah putih apa? Belanda. Belanda. Bendera Belanda. Kan apa namanya kena ini? Apa sama? Kapur. Air kapur. Gak mungkin warna putih, susu yang ada. Kuasa Allah. Aneh. Kalau B aneh. Ada B enggak. Kuasa Allah. Jadi ya. jangan skakmat dong, Sekarang Masya Allah. sekarang nggak jawabannya seru. A atau B itu kuasa Allah. Gue udah kepalang jauh, gue kalah, udah gue beda. B. Tadi apa? B. B. Ya udah aja deh. Hijau, biru, merah. Jawabannya adalah B. Biru, merah, putih. Ketiga warna tersebut dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik, geologi, kandungan air, dan cuaca. Astagfirullahaladzim. Kan benar gua. Ya, biru merah putih. Biru merah putih beneran Belanda dong. Bener, Mamang. Iya dah. Danau Kelimutu adalah 3 danau yang masing-masing memiliki warna air yang berbeda-beda. Ketiganya merupakan danau kawah di puncak Gunung Kelimutu, sebuah gunung vulkanik di Flores, Nusa Tenggara Timur. Nama Kelimutu berasal dari gabungan kata keli yang berarti gunung dan mutu yang berarti mendidih. Menurut kepercayaan penduduk setempat, warna-warna pada Danau Kelimutu memiliki arti masing-masing dan memiliki kekuatan alam yang sangat dahsyat. Danau berwarna biru atau Tiwunua Muri Kufai merupakan tempat berkumpulnya jiwa muda-mudi yang telah meninggal. Danau yang berwarna merah atau Tiwu Atapolo merupakan tempat berkumpulnya jiwa-jiwa orang yang telah meninggal dan selama ia hidup selalu melakukan kejahatan. Sedangkan danau berwarna putih atau Tiwu Atambupu merupakan tempat berkumpulnya jiwa-jiwa orang tua yang telah meninggal. Masyarakat setempat percaya bahwa danau 3 warna merupakan tempat keramat. Oleh karena itulah pada saat danau-danau tersebut berubah warna, penduduk sekitar biasanya mengadakan upacara adat serta memberikan sajen bagi arwah orang-orang yang telah meninggal. Bicara soal kebiasaan adat dan orang yang telah meninggal, yuk kita bahas satu lagi keunikan alam yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan bahas pohon tarumenyan. Menurut mitos, konon pohon tarumenyan adalah pohon jelmaan bidadari. A. Benar atau B. Salah? Tarumenyan. Ini pertanyaan gak tahu semua gua. Pohon beringin nggak tahu. Tarumenyan di mana lagi ini? Tarumenyan. Namanya Tarumenyan. Iya. Pasti daerah Jawa ya? Jawa Bali. Ke Jawa ini nih ya? Iya kayaknya. Lupa. Udah lama banget ini. Kayaknya di Bali ya? Oh, Bali. Ingat Bali. Yang wangi bukan sih? Yang ini kan yang bisa apa sih namanya? Tahu. Mantap. Yang ada tengkorak-tengkoraknya di bawah tuh. Kalau nggak salah yang bisa On apa spot. ya?
Nggak benar deh. Pasti mitos-mitos mah Indonesia mah. Menurut mitos, konon pohon tarumenyan adalah pohon jelmaan bidadari. Bener berarti. Iya bener dah. Tapi ini benar masalah ya. Soalnya kan Pohon kalau secara logika bidadari emang ada. Tapi kan kalau orang Bali mungkin mempercayai ya. Oh bidadari, Bali. bener bidadari berarti. Udah fix. this is mitos tuh, menurut Iya. mitos katanya. Oh, komunitas benar deh. Karena terakhir ini gue benar juga. Lupa deh. Emang tempat ritual cuma jemaah bidadari bukan ya? Kenapa jadi itu permasalahannya? Yang jadi masalah benar atau salah? Aku salah deh. Biar beda deh. Udah fix salah. Kunci, cetek. Dia bilang salah, saya jawab benar. Benar, benar. Ah benar. B salah. Jawabannya adalah B, salah. Menurut mitos, masyarakat Trunyan Bali berasal dari pohon tarumenyan. Salah. Kan bener saya pernah lihat ini. Ya, kalau- Mayat itu ditaruh di situ nggak bau karena Kalau Pengaruh ini dari tahu, pohon tahu. itu. Pernah dengar. Pohon terumenyan adalah sebuah pohon yang tumbuh di desa Trunyan, Bali. Konon pohon ini sudah berusia lebih dari 1000 tahun sehingga dianggap sebagai pohon tertua yang ada di Pulau Bali. Selain itu pohon ini juga disakralkan oleh masyarakat sekitar karena pohon ini bisa menetralkan aroma kematian. Wah, kayak gimana tuh ya? Jadi di desa Trunyan ada tradisi unik bernama mapasa atau kubur angin. Di sana jenazah dari orang yang sudah meninggal tidak dikuburkan, tidak pula dikremasi, melainkan diletakkan begitu saja di atas tanah dekat pohon tarumenyan. Namun jenazah-jenazah tersebut tidak menghasilkan bau busuk sebab aromanya sudah dinetralkan oleh pohon tarumenyan. Makanya sob, kalau kamu mampir ke sana jangan heran kalau kamu bisa melihat banyak tengkorak asli manusia, bahkan terkadang ada jenazah yang masih utuh. Proses membusukkan mayat di sekitar pohon tersebut memang jauh lebih lambat. Hal ini dikarenakan oleh pengaruh suhu, kondisi udara, invasi hewan sekitar pohon, dan zat kimia yang terkandung di batang, daun, serta akar pohon. Zat kimia di pohon itu pula lah yang mampu menetralisir bau jenazah. Wah, menarik sekali ya sob. Ternyata alam di sekitar kita punya banyak sekali keunikan yang menakjubkan, bahkan di luar nalar manusia. Tentu saja semua itu merupakan berkat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. So, kalau kamu punya kesempatan untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut setelah masa pandemi ini, kamu mau kemana sob? Tapi jangan ke segitiga Masa Lembo ya sob, perairan di sana berbahaya. Dari semua keunikan alam yang ada, mana yang paling bikin kamu takjub? Tadi apa aja sih? Itu sih yang seruling samudra tadi tuh mengeluarkan suara. Yang pasti ya itulah salju abadi itulah. Salju abadi lah. Belum pernah lihat salju. Di Indonesia hanya ada satu tempat yang bersalju yaitu di dia saljunya Gunung Jaya. salju bener-bener salju kayak di Eropa gitu. Iya salju beneran. Oh gitu ya. Memang sekarang udah menipis, cuman itu adalah fenomena yang paling saya takjub dan pengen saya pergi ke sana. Gue penasaran pohon itu sih. Pohon apa yang barusan? Terakhir tadi yang di Bali. Berbau mistis. Api biru sih. Salah satunya ada di Indonesia, cuman ada 2. Tapi Api kan biru bisa sih. dilihat kalau malam doang gitu mah paling. Ya penasarannya pohon itu bisa sewangi itu ya kan. Beda aja pasti yang lain ngejawabnya bakal danau, bakal Jaya Wijaya gitu. Gue emang itu. Biar aneh. Aneh juga. Ditaruh di Tapi nggak tahu juga karena belum pernah ke sana ya. Iya, benar. Menurut informasi kan begitu gitu. Oke sob, itu dia tadi beberapa keunikan alam di Indonesia. Terima kasih banyak sudah nonton dari awal sampai akhir. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Pastinya kita akan bahas lebih banyak lagi serba-serbi tentang Indonesia. Makanya jangan lupa loh buat ngirimin kritik, saran, serta masukan ke MTA Indonesia. Kira-kira topik apa lagi ya yang bisa kita bahas berikutnya? Kirimin masukan kamu ke alamat email di bawah ini. Jangan lupa pakai subjek Indonesiana. Dan kalau kamu nggak mau ketinggalan info tentang Indonesiana atau program MTA Indonesia lainnya, follow aja akun-akun media sosial MTA Indonesia termasuk channel YouTube-nya ya. Oke deh, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk episode kali ini. Saya Nasir Ahmad, beserta kru yang bertugas undur diri terlebih dahulu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.